Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KM. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang proses kerja ke Korea. Nah, kebetulan teman saya ini mendapatkan nilai yang bagus. Jadi buat teman-teman semua yang lagi sedang proses kerja Korea bisa simak video kali ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya dengan teman kita ini. Boleh Mas kenalan terlebih dahulu ke teman-teman yang nonton. Ya, perkenalkan nama saya Gunapuro Carito, asal dari Lampung, tinggalnya di Kalianda. Di Kalianda ya Mas? Oke. Ya. Nah, Mas kenapa sih memilih ke Korea? Tujuan Mas ke Korea kenapa? Saya memilih kerja di Korea ya karena saya melihat dari gaji di negara Korea Selatan itu sangat besar gitu. Dan menurut saya di sana tempatnya juga bagus, indah, dan saya suka drama Korea tentunya awalnya. Jadi suka drama Korea gitu ya Mas. Jadi buat teman-teman yang suka drama Korea nggak apa-apa ke Korea. Nah, Mas dulunya kursusnya di mana nih Mas kalau boleh tahu? Ya, saya kursusnya di daerah saya sendiri ya, deket-deket daerah saya yaitu di LPK Gijok, Lampung Selatan. Oh, di Kalianda itu ya? Iya. Oh. Berapa lama Mas untuk belajar bahasa Korea itu? Kalau dari LPK-nya sendiri sih sistem belajarnya 6 bulan, tetapi kalau udah lebih dari 6 bulan itu bisa datang ke LPK-nya lagi mempelajari lebih dalam lagi gitu. Berapa kali dalam seminggu Mas? Seminggu bisa 2 kali atau 1 kali gitu. Kalau Jadi ada tidak waktu. terpatok ya kalau sudah 6 bulan Iya. bisa di rumah terus nanti memperdalam lagi di Iya, LPK. betul. Oke. Nah, merasa sulit nggak Mas selama belajar bahasa Korea pada saat itu? Ya, awal-awalnya sih sulit, tapi karena asik juga, seru, dan lama-lama suka gitu. Jadinya lebih mudah. Diingat gitu ya. Oke. Jadi kenapa Mas memilih LPK tersebut? Apa ada temen yang nyaranin LPK sini aja nih yang bagus apa gimana gitu? Iya, dulunya ada saran dari temen gitu untuk masuk ke LPK itu karena ya LPK-nya termasuk kategori LPK baru juga sih di situ, jadinya ya aku ikutnya masuk di situ. Oke, berarti awal ya, berarti dirinya LPK Mas masuk pertama gitu ya? Iya. Oke, terus Mas ada nggak teman Mas yang ngajakin saranin ke negara lain gitu, tapi Masnya memilih Korea gitu? Ada sih dulu teman waktu masih setelah lulus sekolah gitu. Ada teman yang ngajakin ke Jepang, tapi saya dari awal udah minatnya di Korea gitu. Jadi udah prepare ke Korea aja ya Mas? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas kan nilainya bagus gitu ya, hampir sempurna lah, emang sempurna kan dapat. Nilai berapa Mas kalau boleh tahu? Nilainya sih Yang tes pertama dapat berapa? kalau yang tes apa itu namanya CBT itu dari soal 40 soal kalau nggak salah, dari soal membaca dan listening itu benar semua gitu. Betul semua. Terus yang tes kedua dapat berapa Mas? Yang tes kedua itu aku dapat nilainya. Lupa ya apa gimana? Iya, lupa. Pokoknya Pokoknya sampai lulus lah gitu ya. iya. Jadi yang tes pertama kita perdalam ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Mas kan bisa dapat nilai sempurna gitu, dapat betul semua gitu dari 40 soal. Nah, boleh dong kasih tips-tips buat teman-teman semuanya. Tipsnya kalau dari saya sih lebih banyak ngafalin kosakata, terus ya lebih suka dengerin drama-drama Korea juga gitu. Terus? Dan juga kalau dari LPK itu diwajibkan untuk harus mengingat kosakata yang banyak gitu. Minimal berapa gitu dalam sehari menghafal kosakata itu? Seingatnya Mas aja. Kalau waktu di LPK itu 1 hari gitu, 1 kali masuk, yang dari awal-awal itu 10 gitu, terus bertahap-tahap. Berarti semakin lama di situ juga semakin banyak gitu ya Iya. kosakatanya. Oke. Terus ada lagi nggak Mas misalnya kayak apa ngapalin itu dengan cara gimana? Mas biasanya nulis di buku atau nulis di barang-barang tertentu misalnya kulkas ditulis dengan Django gitu-gitu segala macam apa enggak? Enggak sih, kalau saya pribadi lebih membaca dan menghafal gitu. Oh, berarti secara pengingatan gitu aja Iya. ya, nggak secara apa eksternal gitu Iya. ya? Oke. Terus Mas ada nggak teman yang ngajak gitu, ayo kita hafalan bareng gitu-gitu? Iya, ada sih dulu karena satu LPK saya ada barengan gitu yang rumahnya deket-deket, itu kerja kelompok gitulah gitu sambil belajar bareng-bareng. Jadi lebih enak ya ingatnya. Terus kalau Mas nonton drakornya itu gimana Mas? Setiap minggu sekali atau tadi kan biar lebih mudah gitu ya dalam berbahasa Korea.
Nah itu bagaimana nonton drakornya, itu planning atau sistemnya? Kalau aku sih nonton yang ada subtitle Indonesianya gitu, terus ya karena aku suka drama Korea jadinya yang aku tontonin ya sering nonton gitu, jadinya yang aku suka gitu tonton gitu. Secara teknis seminggu berapa kali Mas? 1 minggu itu bisa sampai, pokoknya 1 hari aku kalau waktu masa belajar bisa sampai nontonnya 3 kalian lah. Tapi kan itu kan lama durasinya gitu. Jadi itu kan dari segi teknis ya, menghafal, terus kita nonton drakor segala macam, mengingat. Nah kalau dari segi eksternal kan ada nih yang ujian terus gugup. Nah itu mengatasi hal tersebut itu bagaimana gitu? Pastinya kalau ujian pasti gugup, apalagi itu aku awal lah gitu, pemula gitu. Terus aku atasinya dengan ya dengan berdoa dan juga percaya diri itu utama. Terus Sama minta doa orang tua gitu Iya, ya. iya. Jadi lebih intinya kita bisa menjalankan ujian tersebut dengan maksimal. Iya. Yang penting jangan gugup sih, kan kita apalagi kalau udah di LPK udah belajar banyak gitu, apalagi kan terus kalau kita di sana gugup kan itu sama aja bohong gitu ya. Selanjutnya kapan sih lulus ujiannya? kalau saya itu ujiannya tahun 2018. 2018, oke. Nah itu mungkin 2018 kan juga kuotanya sedikit gitu ya. Nah itu mungkin apa benar pengaruh hal tersebut jadi Mas lebih giat lagi untuk belajar? Iya benar sih, betul gitu. Karena kuotanya yang mau diambil sedikit jadinya lebih banyak fokus belajar gitu. Oke, karena kita nggak mau menyia-nyiakan waktu tersebut ya. Iya. Benar-benar. Jadi kita kalau bisa itu ya teman-teman sekali tes ya langsung lulus gitu kan lebih enak gitu ya. Jadi ya kan teman-teman bisa lebih gimana ya, lebih nggak menunggu lama lagi gitu ya kan. Proses Korea ini kan lama gitu ya. Nah ujian tadi 2018. Kalau Mas setelah lulus itu datang ke sini berapa lama itu? Sampai di Koreanya. Kalau saya ujian itu dari tahun 2018, terus bertahap kan itu ada proses prelim, ada proses pemberkasan dan lain-lain. Itu saya sampai di Koreanya tahun 2019 bulan 9 gitu. Bulan 9. Jadi ya Tapi kurang lebih 1 tahun lah ya. 1 tahun. 1 tahun untuk menyelesaikan pengurusan sampai di Korea. Oke. Nah berarti dari proses belajar sampai di Korea itu memakan waktu berapa lama Mas? Ya itu tadi, kalau dari belajar sampai di Korea kurang lebih 1 tahun, ya lebih berapa bulan gitulah, nggak sampai 1,5 tahun sih gitu. Oke, jadi segitu ya. Nah pertama kali Mas di Korea gitu, merantau paling jauh di mana? Yang Apa di merantau Korea? paling jauh di UFO Mas. Merantau paling jauh saya ya baru kali ini di negara Korea Selatan. Ya. Oke. Nah perasaan Mas gimana nih? Tiba langsung di Korea, kesan utama atau kesan pertamanya Mas di sini apa gitu? Kesan utamanya ya karena waktu itu musim dingin di bulan 9 ya nggak terlalu dingin banget. Seneng sih pasti, terus dicampur dengan udah bisa ngerasain dingin gitu ya, suka duka ya ada sih. Kalau sukanya tuh udah kesampaian gitu, bisa sampai di Korea gitu dan bisa ngerasain siap mau bekerja di Korea gitu. Kalau dukanya ya mungkin karena nggak pernah jauh dari keluarga jadinya kayak ngerasa belum siap aja sih gitu. Oke. Ini kebanyakan PMI juga gitu ya, jauh dari keluarga. Nah kalau dari segi makanannya gimana Mas menurut Masnya sendiri? Ya kalau pertama kali itu di Kebis aku baru cobain makanan khas Korea yaitu kimchi, itu rasanya nggak suka sih gitu. Kurang suka lah ya? Iya. Kurang suka, oke. Kalau budayanya gimana selama Mas di sini? Wataknya, kerja cepat gitu gimana Mas menanggapi hal tersebut? Kalau saya dengan budaya Korea yang cepat-cepat kayak gitu ya, pertama tiba sih nggak terlalu cepat gitu ternyata. Kalau waktu kerja ya malah diajarin dengan baik gitu dari mandornya atau dari atasannya gitu. Terus ya nggak terlalu beda jauh sih sama yang udah dipelajarin, jadinya nggak terlalu kaget gitu dengan budaya yang aslinya gitu. Jadi nggak terlalu kaget banget gitu ya. Oke. Mas berapa lama di Korea sini? Ya saya tinggal di Korea ini udah mau ke 3 tahun ini sih. Nanti bulan 9 ini baru nyampe 3 tahun. 3 tahun. Nah, Mas gimana? Betahkah di sini atau bagaimana gitu?
atau ingin tinggal selamanya di sini? Kalau ditanya betah enggaknya sih ya betah gitu, karena ya di sini udah Enak ya, dari segi ekonomi gitu-gitu segala macam terpenuhi lah ya. iya. Kalau ditanya betah nggak betahnya sih ya betah sih gitu, karena udah dari lingkungan udah nyaman gitu, udah terbiasa juga, dan teman-teman juga dari Indonesia udah banyak gitu. Terus kalau dibilang nggak betahnya cuman paling pas rindu orang tua, rindu keluarga gitu doang sih, kayak ngerasa sepi gitu, Jauh dari keluarga gitu. ya. Nah, planning Mas kan habis kontrak kan 5 tahun gitu ya. Apa sekarang kan tambah 1 tahun corona gitu. Nah, Mas setelah itu akan melakukan planning apa gitu? Apa pulang ke Indonesia bikin usaha, atau mau pindah ke negara lain, atau mau kembali lagi ke Korea? Kalau saya sih setelah dari Korea pinginnya ya udah terpenuhi gitu, udah tercukupi buat modal di Indonesia gitu kan. Karena dulunya kan sebelum kesini niatnya cari modal buat di Indonesia nantinya gitu. Jadinya ya kalau udah dapet yang itu Cukup gitu. udah cukup ya udah gitu. Bikin gitu. Berarti nggak mau merantau lagi ke negara lain gitu ya? Enggak, kalau pindah negara lain sih nggak pingin sih gitu. Oke. Nah, boleh dong kasih wejangan buat teman-teman semua, siapa tahu nih yang lagi proses kerja Korea dan sedang melakukan ujian. Nah, bagaimana nih kasih wejangan ke teman-teman semua? Ya buat teman-teman semua yang lagi proses kerja di Korea ya harus tetap semangat terus, apalagi karena banyak saingan pastinya, dan juga pokoknya fokusnya dalam belajar lebih giat lagi, dan jangan sia-siain kesempatan. Kalau udah ada ujian gitu harusnya tetap, kalau udah ada berita ujian pokoknya harus Siap segala macam ya? iya, harus dibanyakin belajar banyak bahasa Korea, kosakatanya sih gitu. Sekaligus mental juga ya. Iya, yang dipersiapin Dan juga mental. spiritual sesuai agama masing-masing. Oke. Buat mungkin dari saya ya, buat teman-teman semangat terus menjalani proses itu, karena memang prosesnya kan panjang gitu ya, dari belajar, ujian, sampai menunggu sampai di Korea pun lama gitu. Jadi ya buat teman-teman semangat aja. Terus yang belum ujian, mau sedang ujian ya tetap semangat, ngapalin kosakata, dan jangan lupa untuk berdoa dan selalu minta restu kepada orang tua. Itu aja sih mungkin dari saya. Ada lagi Mas? Ya dari saya buat semuanya teman-teman yang lagi mau proses ke Korea Selatan, yang dipersiapin yaitu belajar bahasa Koreanya dengan giat, dan juga kesehatannya dijaga, dan yang terpenting doa dan usaha itu sih yang paling Oke, ya utama. udah segitu aja ya teman-teman mungkin dari video kali ini. Jadi jangan lupa untuk semangat, selalu untuk senyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.